Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bab 11 dan bab 12. Nama saya Rafli. Nama saya Nabila. Nama saya Salvia. Nama saya Nur Alisa. Nama saya Salihin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan, menjelaskan tentang materi bab 11, merancang pementasan. Pementasan drama adalah sebuah bentuk karya drama yang biasanya terdiri dari dialog antara karakter dan ditunjukkan untuk pementasan teatrikal. Penulis dari sebuah pementasan drama disebut penulis drama. Istilah permainan dapat merujuk pada teks tertulis dan penulis naskah dan pada pertunjukan teater lengkap. Untuk bagian yang pertama, kita masuk ke teater. Pengertian seni teater. Seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Untuk yang kedua, kita masuk ke drama. Drama adalah jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Untuk bagian yang ketiga, kita masuk ke sejarah teater dunia. Nah, jadi sejarah teater dunia ini teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Pertunjukan ini dikenalkan oleh Livius Andronicus, seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pemanggungan teater Yunani. Untuk yang keempat, kita masuk ke teater modern. Nah, setelah teater yang pertama kali dipertunjukkan di kota Roma yang diperkenalkan oleh seniman Yunani, kita masuk ke teater modern. Lalu terbangunlah teater modern. Teater modern dapat dikatakan merupakan bentuk penyajian yang dipengaruhi oleh teater barat, baik secara tampilan maupun handling. Berbeda dengan teater tradisional, teater modern tidak terikat dengan adat istiadat setempat, contohnya seperti teater lokal. Dan kita masuk ke teater modern atau teater non-tradisional. Teater non-tradisional adalah jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dan dipengaruhi oleh teori barat. Cerita yang dipentaskan dari teater modern ini memiliki sumber dari sebuah karya sastra atau peristiwa sehari-hari. Apa sih fungsi teater itu? Nah, untuk bagian yang kelima kita masuk ke fungsi teater. Teater mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai sarana upacara, media ekspresi, hiburan, dan media pendidikan. Untuk bagian yang keenam, kita masuk ke contoh-contoh seni teater modern. Untuk contoh, saya ambil 4 contoh teater modern yang berasal dari Indonesia. Untuk contoh yang pertama, saya ambil contoh teater Bengkel Teater Rendra. Teater modern yang sudah memiliki 2 kali lokasi ini di Yogyakarta pada tahun 1961 dan di Depok pada tahun 1986. Sebagai seorang teater dan tokoh sastra Indonesia yang terhormat dan disegani, W.S. Rendra telah menjadi barometer pertunjukan teater kontemporer Indonesia. Semua pertunjukan teater kelompoknya juga menjadi barometer pertunjukan teater modern. Nah, setelah contoh yang pertama, kita langsung saja ke contoh yang kedua. Contoh kedua adalah teater populer. Tokoh teater lainnya yang meletakkan dasar teater modern di Indonesia adalah Teguh Karya. Teguh Karya mendirikan grup teater populer bersama Nano Riantiarno, Christine Hakim, Slamet Raharjo, El Malik, Hengki, Sulaiman, dan beberapa nama terkenal lainnya.
Sepeninggal Teguh Karya, beberapa anggota contoh teater modern ini pindah ke industri perfilman. Sedangkan Nano Riantiarno mendirikan Teater Koma. Namun baru-baru ini, Slamet Raharjo menghidupkan kembali grup teater legendaris Indonesia ini. Untuk contoh yang ketiga, kita masuk ke Teater Koma. Grup ini dikenal sebagai grup teater paling produktif di Indonesia, baik di atas panggung maupun di layar lebar. Didirikan oleh Nano Riantiarno, grup ini adalah salah satu seniman teater, sutradara, aktor, dan penulis skenario paling disegani di Indonesia. Teater Koma juga banyak menampilkan naskah Nano Riantiarno. Istri Nano, Ratna Riantiarno, juga dikenal sebagai tokoh teater wanita yang disegani di Indonesia. Nah, untuk contoh yang keempat, kita masuk ke teater kecil. Teater kecil. Berbicara tentang teater kecil, penulis skenario yang produktif dari Indonesia, nama Arifin Cenor, harus disebutkan. Ada banyak naskah drama yang begitu fenomenal, sehingga kelompok contoh teater modern amatir pun kesulitan untuk menampilkannya. Arifin Cenor mendirikan Teater Kecil, sebuah grup teater yang sering menampilkan pertunjukan yang mendapat ulasan positif dari para kritikus. Sehingga grup teater ini menjadi salah satu pesohor yang kehadirannya patut diperhitungkan. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi bab 11, yaitu tentang merancang pementasan. Untuk kesimpulan, saya mempunyai kesimpulan. Teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam suatu karya seni pertunjukan, yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang kehidupan. Saya Rapli, perwakilan dari kelompok 6, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.